Ini tadi yang telepon sama saya itu kan supplier. Jadi kan kita ini kan dalam arti jaga. Oh saya misalkan ngirim itu yang perlu saya sampaikan. Nah, nanti untuk selanjutnya teman-teman media kalau mau ada tanya jawab sama saya siap untuk menjawab. Untuk itu hal tersebut sudah Ketua DPC, Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Demak, Ahmad Kabib, SE diserang berita-berita hoak oleh sejumlah media online, akhirnya melaporkan resmi kasus ke pihak kepolisian. Saya laporkan. Ini bukti laporan dan tanda terima dari APH. Untuk itu saya mohon dukungan dan bantuan dari teman-teman lembaga aliansi Indonesia karena yang diobok-obok yang diberikan adalah lembaga aliansi Kabib yang didampingi Ketua DPD BPAN LAI Yoyo Sakiran dan tim advokasi hukum DPD BPAN LAI Jateng, Ahmad Ulul Albab, SH, CRA, CT dan Beri Bayu Sakti SHMH. Kepada para awak media di Demak dan Semarang di kantor DPD BPAN LAI Jateng, Demak, Rabu, tanggal 14 Juli tahun 2021, menjelaskan. Sekurang-kurangnya ada 8 media online yang diadukan ke APH aparat penegak hukum, karena telah mencemarkan nama baik dan menebar berita hoaks yang menyerang diri dan lembaga yang dia pimpin. Yang korban dari PDAM yang tadinya diiming-imingi untuk kerja jadi karyawan PDAM Kabupaten Demak. Dari orang tua didampingi dengan Ketua DPC Kabupaten Demak dan saudara-saudara kita dari advokasi DPD Jawa Tengah yang bakal untuk membantu Yoyo Sakiran, Ketua DPD LAI Jateng, saat menunjukkan bukti-bukti, baik yang terkait kasus penyemaran nama baik dirinya dan kasus SK bodong calon pegawai PDAM Demak kepada wartawan. Dalam pemberitaan yang ditulis di media-media online tersebut, wartawan yang menulis berita telah menjustifikasi saudara Ahmad Kabib telah melakukan tindak pidana hukum melakukan pungli dan pemerasan. Tanpa menulis kata diduga, karena hukum di Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Ulul menegaskan. Juga terjadi interpretasi yang salah dipahami oleh penulis berita, bahwa seorang bisa dikatakan salah di mata hukum. Kalau sudah ada vonis hakim, ini kasusnya saja belum dilaporkan ke polisi dan dilakukan penyidikan. Tapi sudah, divonis melakukan pungli dan pemerasan, ungkap Ulul. Menurut Ulul, penulis berita juga dikatakan gagal paham tentang pemahaman pungli dan pemerasan. Dalam pengertian hukum, pungli itu bila pelakunya abdi atau pejabat negara. Sedang pemerasan, itu tindak kejahatan yang sebelumnya diawali dengan kekerasan. Nah di sini Ahmad Kabib, tidak ada yang melaporkan, bukan pejabat negara, apalagi melakukan pengancaman, tegas Ulul. Saya lebih menganalisakan segi hukum dari pemberitaan ini. Apa pemberitaan ini melanggar hukum atau tidak? Kan gitu. Dan sudah saya utarakan. Jadi kalau seorang sudah menjustifikasi, menghakimi, ini melakukan penggelapan, pencurian, seolah sudah ada putusan pengadilan. Nah itu sudah melanggar hukum dan menyebut nama seseorang. Nah itu sudah pencemaran nama baik, mengancam kehormatan seseorang. Kemarahan lembaga. Sedangkan Ketua DPD BPAN LAI Jawa Tengah Yoyo Sakiran dalam keterangan persnya kepada wartawan mengatakan, berita-berita yang berbau hoaks yang ditulis oleh media-media online yang dilaporkan oleh Ketua DPC LAI Demak itu telah melukai dan mencemarkan nama baik pribadi dan lembaga yang dia pimpin, maka tak mengherankan bila DPP DPD dan DPC BPAN LAI Pusat dan Jawa Tengah menjadi berang. Ya kalau tidak kami redam. Para pengurus dan anggota DPC dan Basus LAI Jateng mau geruduk ke kantor redaksi media online tersebut, tapi niat anggota itu saya redam, biar prosesnya nanti diserahkan kepada APH yang punya kewenangan menangani persoalannya. Saya juga basic dari jurnalis tadinya, dalam hal ini sekarang ada di BPAN, dalam akan selalu mengawal dan mendukung terkait pergerakan yang ada di LAI Jawa Tengah. Dan kami akan ikut Ketua DPC Badan Penelitian Aset Negara LAI Sragen Eko Awigianto, juga akan mengawal pencemaran nama baik. Lembaga dan Ketua DPD BPAN LAI Yoyo Lukman Sakiran DPC Demak BPAN LAI Ahmad Kabib yang diberitakan hoaks oleh media online dan akan mendukung penuh sampai Dewan Pers dan meja hukum, kata Eko Awigianto Awi Ketua DPC Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Sragen. Pada kesempatan itu, Yoyo Sakiran juga memperlihatkan fakta-fakta adanya surat kuasa yang diberikan oleh warga yang ditulis di berita online itu telah dijadikan korban pemerasan. Semua bukti, adanya surat kuasa,
Foto-foto saat melakukan pertemuan dengan pihak warga juga ada. Malah juga disaksikan oleh aparat dari pihak kepolisian, dari sisi mana ada unsur kami melakukan pemerasan. Yoyo menambahkan, adanya pemberitaan yang menyerang diri dan lembaga yang dipimpinnya, diduga karena keterlibat dirinya, mengurus dugaan kasus penipuan calon pegawai di PDAM di Kabupaten Demak yang diduga dilakukan oleh tokoh LSM di Demak dengan SK bodong. Maka untuk menguatkan korban kasus SK bodong di PDAM Demak tersebut benar-benar ada, kemarin Yoyo juga mendatangkan Agus dan Eka, dua orang korban yang mendapat SK bodong dari pelaku, bersama alat bukti yang dimiliki.